Orang yang bersyukur itu keimanannya meningkat. Orang yang bersyukur itu akan ditambah. Dan orang yang bersyukur itu berada di surganya Gusti Allah. Orang sabar itu pasti menghargai proses. Orang yang tidak bersabar tidak akan menghargai proses. Kenapa orang mudah, misalnya wong sugih, kenapa orang kaya itu mudah menghina orang miskin? Jawabannya satu, karena dia tidak pernah menjadi orang miskin. Prosesnya itu tidak lama untuk jadi orang kaya. Mulane sampean kok jadi wong cepet sugih, hati-hati. Biasanya tidak menghargai proses. Mudah menghina orang lain, mudah memandang rendah orang lain. Maka jadilah orang bersabar, maka kalian akan menghargai sebuah proses. Makanya dalam satu riwayat hadis, ada hadis qudsi, Allah berfirman, idza mata waladul abdi. Ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala lil malaikah aqabatum samrata qalbi. Ini sabar itu ada 5 hikmah. Di antaranya hikmah yang pertama, orang yang bersabar itu orang yang mampu menghargai proses. Jadi rata-rata yang gelem menghargai proses ini orang yang bersabar. Rasul bersabda, ketika ada orang punya anak meninggal, Allah berfirman kepada malaikat, si fulan anaknya meninggal, entah kecelakaan, entah sakit. Allah berfirman kepada malaikat, aqabatum samrata qalbi, wahai malaikat, apakah engkau sudah mengambil buah hatinya? Mengambil buah hatinya artinya anaknya apakah sudah meninggal, diambil. Fayaquluna na'am, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak orang itu. Aku telah mengambil buah hatinya. Fayaqulullah ta'ala, madza qala abdi. Setelah anaknya engkau ambil, setelah anaknya meninggal, apa yang diucapkan hambaku? Terdengar kabar anak meninggal. Apa yang diucapkan hambaku? Hamba yang beriman, hamba yang bersabar. Malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu ya Allah. Wa syakaraka, dia bersyukur kepadamu ya Allah. Wastarja'aka, dan dia beristirja kepadamu ya Allah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang anaknya meninggal, otomatis yang dirasakan orang beriman ketika anaknya meninggal apa? Kesedihan. Tapi orang mukmin tahu bahwa kesedihan ini dari Allah. Dia tetap memuji Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah, dan dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ini dari Allah dan kita ini milik Allah. Sudah selayaknya Allah memanggil. Makanya Allah lebih mencintaimu daripada ayah, makanya Allah mengambilmu. Apa kata Allah? Fayaqulullah, ketika ada orang mukmin diberi ujian, dia bersabar. Anaknya meninggal, dia sabar. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah. Hai para malaikat, bangunkan untuknya rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan para malaikat ini menamakan rumah di surga ini namanya Baitul Hamdi, rumah yang penuh pujian. Jadi kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa sebenarnya adanya ujian itu Allah mendatangkan kepada kita, satu, agar kita bersabar dan Allah mengangkat derajat kita. Allahumma amin. Makanya ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan kita, Pak Yai, mertua kula niku 15 tahun sakit, niku suntik nek ning dokter Ubed gak ngatasi. 15 tahun penulaan Roma. Lah 7 tahun tambah bojo kula. Berarti tiap bulan 2 kali ngajak ning dokter Bojonegoro. Niki cara jenengan Pak Yai, ini ujian, musibah atau azab? Penggawean wis angel, buruan tambah angel,
bojo loro gak mari-mari kok gak mati-mati, gak mari-mari kok gak mati-mati. Oh cari gak mati-mati, gak mari-mari kok gak mati-mati. Bojo loro gak mari-mari, maratuwa loro gak mari-mari. Itu sebenarnya ujian, musibah atau azab. Atau dua anak loro sing nawakal urip, sing nurut mati. Itu ujian, musibah atau azab. Punya uang kita kasihkan ke teman, dibawa lari sama teman sehingga usahaku bangkrut misalkan. Itu ujian, musibah atau azab. Apa toh Ib? Lu kok gak iso jawab lengah-lengah tok piye lah. Mara tuwa lara gak mari-mari ya gak mati-mati. Bojo loro ya gak mari-mari. Penggawean tansaya angel, sekolahan ditutup ora oleh didodoli. Misale pikiran ruwet moto peteng, kuwi ujian, musibah atau azab? Seperti corona kemarin, orang memandang corona itu ujian, musibah atau azab. Kena apa kok ujian? Bingung iki, kok ndang azab? Mombot. Apapun yang terjadi terhadap kita, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apapun yang terjadi kepada kita, baik itu ujian, musibah atau azab, itu yang menjadikan ketiganya itu kita sendiri. Kalau memang keburukan yang terjadi kepada kita ini menjadikan taat kita bertambah, itu ujian. Kalau memang keburukan yang terjadi kepada kita ini menyebabkan kita mendapat pahala yang banyak dan kita bersyukur, itu musibah. Tapi kalau keburukan yang datang itu menyebabkan kita ngersulo dan kufur, itu azab. Berarti azab, ujian, musibah itu tarifnya ora konggone Gusti Allah. Keluarnya menjadi ujian atau menjadi musibah atau menjadi azab itu tergantung dari kita sendiri. Buk dadekno ujian, musibah utawa azab. Lah nek kowe ngersulo terus kufur, azab. Maka segala keburukan yang terjadi sebaiknya dijadikan sebagai ujian atau musibah. Ujian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, musibah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa memberi semangat orang-orang Bani Israel untuk keluar, butuh kesabaran yang tinggi. Bahkan Bani Israel sendiri menentang, butuh kesabaran yang tinggi. Nah makanya orang yang sabar itu punya 5 hikmah. Di antaranya orang yang bersabar pasti menghargai proses. Sampai nikah dan berjuang mati-matian terus oleh berhasil, nek menghargai bojomu, masya Allah, karena melihat prosesnya. Lah yo golekane angel trimo tak larakno kan ngono. Tapi nek moro gelem ora gelem, oke ya mbok larakno. Karena tidak ada perjuangan, maka Allah memerintahkan kita berjuang agar kita bersabar dan menghargai proses. Sampeyan jadi gus, moro-moro pondoke gede, tanpa ada unsur ruhul jihad, tanpa ada unsur perjuangan. Nyawang santri yo sak penake dhewe. Nyawang umat sak penake dhewe nek dia gak belajar. Karena rata-rata orang yang tahu-tahu jadi itu tidak menghargai proses. Makanya yang hari ini mungkin usaha bolak-balik kok gulung tikar, ingat Allah ingin kamu menghargai proses. Terus untuk berhasil bagaimana? Kata Superfood, satu kuncinya apa? Sabar. Wes ketemu tak kuncinya? Apa? Sabar. Kedua, orang yang sabar itu dibersamai Allah.
Makanya nanti afdol mana antara sabar dengan syukur? Kowe dikai ujian karo dikai nikmat iku seneng ndi? Lebih utama mana? Itu nanti. Orang yang sabar menghargai proses, orang yang sabar dia dibersamai Allah. Tidak hanya dilihat, tidak hanya disawang, dibarengi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sing nomor telu, orang yang sabar dijamin mendapat pertolongan Allah. Makanya ini Nabi Musa biye wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Setelah proses panjang kesabaran Nabi Musa, doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah 40 tahun tak kandani. Berarti Nabi Musa ndonga ngalah ke Fir'aun. Nabi Musa berdoa untuk bisa lepas dari Fir'aun, itu dikabulkan Allah selama berapa? Setelah 40 tahun. Berarti 40 tahun sebelum doanya dikabulkan, Nabi Musa nglakoni ilmu sing jenenge sabar. Memang omorotua dicelatu morotua lagi berang tahun. Oh sabar Nabi Musa 40 tahun lah ya. Lah 40 tahun selak morotua aku mati ya ngono maksudnya. Sabar sampai morotuamu mati nek Anda. Oke, satu. Setelah perjalanan sabar ini dijalani, yang terjadi adalah pertolongan Allah pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang bagi orang-orang yang bersabar. Yang keempat, orang yang bersabar itu pahalanya tidak pernah terputus. Selama dia menjalani sabar, selama itu derajatnya naik. Pahala. Bojo wedak entek, anak wayah bayar urun, panen kernek wereng. Apa maneh bane bocor, duit neng celengan entek, neng rekening dicek karek 50.000. Masya Allah, golek detail duit 2.000 neng sor-sor kasur. Kesabaran kita saat ingin lepas dari kesulitan itulah pahala. Sabar. Yang terakhir adalah surga yang tertinggi bagi orang-orang yang sabar. Jadi satu, orang yang sabar hikmahnya, orang yang sabar menghargai proses. Yang kedua, orang yang sabar dibersamai Allah. Yang ketiga, orang yang bersabar dijamin pertolongannya. Yang keempat, orang yang bersabar pahalanya terus menerus. Yang kelima, surga tertinggi bagi orang yang sabar. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Kenapa sabar ini berkaitan dengan syukur? Ini sebelumnya tak bahas sabar dulu ben gak belawur sabar. Sabar dicontohkan oleh Rasulullah ketika orang diuji anaknya meninggal. Allah berfirman, apakah anaknya engkau sudah ambil ruhnya? Sudah ya Allah. Apa yang dikatakan hambaku? Dia tetap memujimu, dia tidak pernah berpaling darimu, dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dawuhnya Allah? Bangunkan untuknya rumah di surga dan katakan atau sebut surga itu namanya Baitul Hamdi, rumah alhamd, rumah pujian. Itu bagi orang-orang. Jadi besok orang-orang yang hidupnya di dunia ini sulit, penuh kesulitan, dan dia bersabar, dia dapat surga, dibangunkan istana namanya Baitul Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi salam itu pernah berjalan dengan Nabi Yusha bin Nun. Fa'idzan bi thairin abyadu qad waqa'a ala mankibi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa berjalan beriringan dengan Nabi Yusha bin Nun, tahu-tahu itu ada burung putih, warnanya putih, nemplek neng gulon kelambini Nabi Musa. Akhirnya burung ini mengatakan, ya Nabi Allah, jagalah aku dari pembunuhan. Tolong Nabi Allah, lindungi aku hari ini dari pembunuhan. Jadi ono manuk gede sing senengane mangan manuk cilik. Manuk gede iki jenenge manuk apa?
alap-alap. Ana sing alap-alap, ana sing gagak. Mosok gagak mangan manuk cilik lah. Wah iku ra gaul iku berarti. Cilikane ra tau ning sawah iku. Manuk apa? Elang, alap-alap, manuk alap-alap. Siapa yang akan membunuhmu? Miman qala miman. Siapa yang akan membunuhmu, kata Nabi Musa? Qala minas sokri. Aku diburu burung elang, aku diburu burung alap-alap. Dia ingin memakanku. Akhirnya burung kecil ini, ada elang datang masuk neng sakune Nabi Musa. Cara sing paling penuh melaku neng jero kelambine Nabi Musa, rasukane Nabi Musa. Akhirnya elang ini mengatakan, ya Nabi Allah, la tamna'u saidi anni. Hei Nabi ini Allah, Nabi Musa, kamu jangan ikut campur antara urusanku dengan dia. Allah sudah memberi rantai-rantai makananku ya burung kecil, jangan halangi aku untuk memakan buruanku ini. Nabi Musa mengatakan, jangan makan burung ini, aku akan menyembelihkanmu seekor kambing. Ciri elang, ya nggak bisa, kulturnya beda. Saya tidak cocok makan daging kambing, saya cocoknya makan burung itu. Ya sudah, selain burung ini, apa yang paling cocok? Daging apa yang ingin kamu makan? Tubuhmu, wahai Nabi Allah. Aku ingin memakan potongan dagingmu. Baik, aku ambilkan sebagian potong kecil dari pupu. Ayo paha. Yo pinter bahasa Indonesia mudah nih. Paha. Malah paket saya gue udah pinter deh. Paha yo, paha. Apa kata Nabi Allah? Aku ambilkan paha, apa? Daging pahaku. Tidak. Kalau kamu mau melindungi burung itu, wahai Nabi Allah, aku memilih daging kedua matamu, teleng meripatmu. Iki cara kowe Nabi Musa. Cara kowe Nabi Musa, manuk iki mbok culke apa mbok kekne meripatmu. Halo, ya kok iman meripatku. Baik, kata Nabi Allah Musa. Baik, Allah akan memberi balasan orang-orang yang bersabar. Aku anggap burung ini datang kepadaku ini sebagai ujian aku untuk melindunginya. Adapun Allah kalau mentakdirkan mataku hilang sebab burung ini, berarti Allah memintaku untuk bersabar. Yusha bin Nun ini masih rasional. Wahai Nabi Musa, jangan eman meripatmu. Yo ra imbang to antane meripat karo manuk. Iki cara wong anu Yusha bin Nun. Tidak. Allah mengirimku burung untuk aku lindungi. Berarti ketika mataku diambil, berarti Allah menginginkanku untuk bersabar. Oke. Nabi Allah Musa ini langsung apa melumah. Mosok rebahan. Wah, kakean konconan mak-mak iki. Kaum rebahan nih. Apa melumah, berbaring melumah. Rebahan. Berbaring menghadap ke atas. Silahkan wahai burung elang, ambil kedua mataku sebagai ganti, jangan sakiti burung ini. Akhirnya burung putih ini berlari terbang, burung elang terbang. Ternyata kedua burung ini kemudian menjelma malaikat dan dia mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Ana Jibrilu wal akharu ana Mikail. Amarona Rabbuna litajribaka fi qada'i rabbika hal tasbiru aula. Ternyata burung kecil ini adalah malaikat Jibril, burung gagak ini adalah malaikat Mikail, dan dia mengatakan aku diutus oleh Allah untuk menguji seberapa sabarmu. Masya Allah, coro-coro sampean kuat apa ora nanggung sabar ngeten iki. Wes ora ngarah kuat, mulane ora dadi nabi. Wong dikongkon mikir utange wis ngelu kok. Dikongkon mikir makhluk cilik kon nglindungi wis ora bakat. Wes pokoke sabar semua. Sabar. Lah terus sabar itu apa saja yang perlu disabari? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
As-sabru salasatun. Sabar itu ada 3 tahapan. Sabrun alal musibah, sabar terhadap adanya musibah. Wa sabrun ala ta'ah, sabar untuk kita senantiasa taat. Ngaji itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Sholat itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Sedekah itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Orang yang tidak bersabar, tidak mampu bersabar, maka tidak akan mampu untuk mendatangi majelis ilmu. Ini ki perasaanmu gak bondo tapi bensin apa nih, kesel apa maneh digremengi bojo, ngojah ngaji ora ono perkembangan ngaji ae. Ono sing kemekelen tenan iku berarti. Digremengi bojo, wong ora ono perkembangan kok ngojah ngaji. Sabar melakukan taat, perasaanmu wong taat gak nglakoni sabar. Sabar ono ning musibah, sabar nglakoni taat. Wa sabrun anil maksiat, sabar ninggalno maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Ternyata pahala yang tertinggi ini dibalik. Sabar musibah itu sabar yang paling kecil. Sabar kebelut utang, sabar anak loro, sabar bojo loro, ngrumat moro tuwa, sabar cilik. Sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar meninggalkan maksiat. Pahalanya waman sabaro anil maksiati kutiba lahu tis'umi'ati darajatin ma baina kulli darajataini kama bainal arsy ila tsara. Orang yang bersabar untuk mampu meninggalkan maksiat itu dicatat untuknya 900 derajat. Setiap derajat jarak antara arsy dan tsara. Paling gede ganjaran. Jadi umpama sampean di WA, Pak Eko, yuk Pak Eko, kok ngopi toh? Iki akhwat, maksudnya dibedo sama akhwat. Loh, dibedo karo akhwat iso nolak 900 derajat. Iku diuji karo anakmu loro, kowe sabar, duitmu ratusan juta entek, ganjarane jek akeh, ninggalno maksiat. Tapi kenapa meninggal maksiat itu pahalanya paling besar? Perkara jarang sing lolos, jarang sing lulus maksudnya. Sekali dapat tawaran budal. Makanya kita Masya Allah sama Allah, diuji sama Allah seperti ini. Ujian kita baru sakit, ujian kita baru nggak punya uang, ujian kita baru sakit, baru kerja. Oh, itu ujian yang paling ringan. Ujian yang paling berat bakul es dijak selingkuh sekda misalnya. Wah, sekda loh, sekdane wedok pangkate dhuwur, wonge ayu, umpama selingkuh gak ono sing ngerti, terus taib ini akhafullah. Wah, sungguh aku takut kepada 900 derajat. Tapi nek trimo bakul es ora payu, adem-adem terus toko Mahdi rasa adang, lah mangan apa Pak? Es. Gak jebeber Mas, wis to es. Iku cilik. Paham ya maksudnya nggih? Ridho kudu ridho. Guys, yang kedua sabar melakukan taat. Ini ranking kedua. Kita sabar mendatangi majelis ilmu, sabar mendatangi majelis zikir, sabar mendatangi taat perintah kepada Allah. Itu pahalanya waman sabaro ala ta'ah kutiba lahu sittumi'ati darajatin ma baina darajatani kama baina nuhumil ardil ulya ila muntahal ardinas sab'i. Barang siapa bersabar melakukan taat, maka dicatat untuknya 600 derajat. Kacek 300 rek. 600 derajat. Yang satu derajat dengan yang lain jaraknya adalah ujung atas bumi sampai ujung bawah bumi. Yang level pertama 300 derajat bagi orang yang bersabar terhadap musibah. Makanya hari ini kita bisa hadir di sini, kita sabar. Berarti kita dapat 600 derajat.
terus ono maksiat yang menggoda, kita terhindar, 900 derajat, dapat poin 9 tambah 6, 1500 derajat. Berarti ujian yang paling ringan itu berupa musibah, ujian yang paling ringan pahalanya. Perkara napa? Perkara akeh wong lulus. Kenapa lulus? Ora lulus piye, wong dhek ora sabar ya tetep katok kok. Ya tetep lulus, ora sabar ya tetep katok. Makanya bersabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain, kemudian orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur itu lebih utama mana? Sampai diberi musibah, diberi kesulitan, kemudian kita bersabar. Dengan sampai diberi kenikmatan oleh Allah, dengan kenikmatan itu kita bisa bersyukur, kita datangi majelis ilmu, kita sholat, kita sedekah. Itu lebih utama mana derajatnya? Orang bersabar dan bersyukur itu lebih utama mana derajatnya? Milih ndi, bersabar atau bersyukur? Bersyukur. Ono sing bersabar. Kok kaya wedi to modele. Kok padha pengen bersyukur kabeh modele. Hah? Apa-apa eneng karek mangkat. As-sabru afdalu minasyukri. Sabar itu lebih utama daripada syukur. Kenapa? Di anna syakirina ma'aziyadah kama qala ta'ala la in syakartum la azidannakum was-sabirina ma'ahumullah kama qala innallaha ma'as-sabirin. Derajatnya orang yang sabar itu di atas orang yang bersyukur. Orang yang sabar itu lebih utama daripada orang yang bersyukur. Kenapa? Orang yang bersyukur di Arab-Arab ditambahi. Nek wong syukur iku mau oleh tambahan, tapi nek wong sabar dibarengi Allah. Ora trimo ditambahi, dibarengi. Cak, rekeningku urusi, Cak. Engko isine pek. Bareng diurusi. Yo, wis ngurusi, nyoh tak tambahi. Nah, oleh duit tok ditambahi. Seneng di karo. Diuji. Setelah diuji, kue koncoku tenan Cak, masya Allah, ayo to runtang-runtung karo aku, ayo utama ndi? Dibersamai Allah itu derajat yang luar biasa. Malaikat apa nyiksa rawani loh, bareng Allah. Nek kue syukur karo Allah ditambahi, cek ono hisabe. Nek kue sabar dibarengi Allah, malaikat Mikail wedi, malaikat Malik wedi. Apa nyeksa? Ono Allah kok. Orang yang bersabar itu bersama Allah. Satpol PP apa mentungi sampean, dadak sampean dibarengi bupati. Wani nggak Satpol PP ini mentungi? Lho, bupati. Wes, milih sabar atau milih syukur? Bismillahirrahmanirrahim. Rawa at-Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man usiba bi musibatin fi malihi au jasadihi fakatamaha wa lam yashukkaha ilan nasi kana 'ala Allahi ayyaghfir lahu. Teng kitab Jami'us Shaghir, kitab hadis, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dipunceritakan saking Abdullah ibnu Abbas. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Siapa yang diuji oleh Allah kehilangan hartanya, sepeda montore hilang, duitnya hilang, dibodoni koncone, dia diuji dengan hartanya. Buka toko, bangkrut. Syirkah, ditipu, dia diuji dengan hartanya. Atau jasadnya sakit gak sembuh-sembuh. Siapa yang diuji Allah dengan hartanya, jasadnya, tapi dia menyembunyikan dari manusia, dia hanya matul sama Allah, dia tidak menceritakan kepada manusia, maka orang itu setiap detik dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Masya Allah.
malam sepeda motor hilang, ingin ngelakoni hadis ini. Ya Allah, motorku hilang ya Allah. Ditakoki Cawin, motormu orang, ya Allah ya Allah. Jadi kehilangan duit, loro, dia tidak menceritakan kepada manusia, dia bersabar hanya menceritakan kepada Allah sebagai bentuk keridhaan dan sabarnya. Maka setiap waktu dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah, derajatnya sabar. Tapi kue betah ta ora ngono lho. Nek ngono cek gak apa-apa, kadang-kadang iki mesti tanggoku sing ngedek iki. Iki aku bangkrut iki gara-gara kae disantet kae, dieleki kae, diguwaki uyah kae. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Ayo padha nglakoni ilmu napa? Sabar, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama. Kalau di sini syaka nabiyun minal anbiya, bukan ulama tapi salah satu nabi. Itu madul kali Gusti Allah. Madul bahasa Indonesianya apa ya? Madul, wis pokoknya madul. Mengadukan. Ada seorang nabi mengadu kepada Allah, ya Rabbi, al-abdu al-mu'minu yuti'uka wa yajtanibu ma'asyaka tazwi anhu dunya wa tu'ridu lahul balaya. Ya Allah, ada permasalahan ya Allah, kata nabi ini. Ada orang datang, dia beriman kepadamu, dia taat kepadamu, tapi dunia seakan lari darinya dan bala musibah bertubi-tubi datang kepadanya, padahal dia taat, dia beriman. Sedangkan wal abdu al kafiru la yuti'uka, sedangkan hamba yang kafir tidak taat kepadamu, wa tujzu ala ma'asika, dan selalu bermaksiat kepadamu, tazwi anhul balaya, bala seakan menyingkir, musibah kesulitan seakan lari darinya, tapi dunia watabasutulahu dunya berdatangan kepadanya. Yang ini pertanyaan ini bi, ana wong loro, sing siji mukmin taat nggak pernah maksiat, tapi duit uangel, dunia uangel, musibah datang silih berganti, disuwukno coke neh, ora tau leren pokoknya, padahal dia taat kepadamu. Yang satu kafir, selalu maksiat, rezeki terus berdatangan, dunia melimputinya, musibah seakan tidak pernah datang. Nabi ini madul kali Allah, dijawab sama Allah, fa'auhallahu ta'ala ilaih. Hei Nabi, innal ibadali wal bala'ali, sungguh ibadah itu hanya untukku dan bala itu hanya dariku. Wa kullun yusabbihu bihamdi, dan semua bertasbih dengan menyebut memujiku. Hai Nabi, orang mukmin ini melakukan dosa. Karena dia melakukan dosa, maka dunia aku hindarkan darinya. Bala datang kepadanya untuk menebus dosanya, sehingga mukmin ini aku cintai, surga pahalanya. Orang kafir itu dia tidak mau menyembahku, sehingga aku uji dengan harta dunia, sehingga dia akan terus melupakan aku. Musibah tidak datang kepadanya agar aku mau nanti dia masuk neraka, sudah aku limpahkan nikmatnya, habiskan nikmatnya di dunia. Bahasanya ngeten iki saged dipahami napa mboten nggih? Dadi wong mukmin kok rezekine rada seret, iku kanggo nebus dosamu, supaya sok ben ning kono oleh swarga sing apik, supaya Allah nanti tidak punya alasan untuk menyiksa kita. Wes dientekno ning alam dunya. Mulane sing saiki diite sama Allah diuji dengan melimpahnya harta, hati-hati. Hati-hati, orang yang hari ini diuji oleh Allah dengan melimpahnya harta, hati-hati. Kok nggak pernah datang ujian, hati-hati. Jangan-jangan itu alasan untuk Allah nanti menyiksa kita di akhirat.
Nek model-model ngene iki ketok wis ora ening alasan kanggo nyiksa. Sing disiksa apane urip wis lara. Golek penggawean wis angel, urip wis susah, jajal. Ngono cek taat jajal. Gusti Allah cara nyiksa saru. Bareng sing makmur-makmur ngene iki wah, kaya Pak Wo piringan lho Pak Wo yo anu. Aja sampai Allah pantes nyiksa awake ning alam donya soalé ra tau diuji. Makanya sekali-kali ya kudu lara, yo ringan-ringan ngono wae ra apa-apa, lara, sirah ngelu terus anak nyuntikno kuwi kudu disabari. Oh, nek eneng anak nyuntikno alhamdulillah iki pantes cara Allah ngekeki nikmat. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih. Nek ngeten iki jenengan ketoke ridho ya, lara ngono ya ridho ya, nek wayah ngene iki lho. Bar ngaji ya ridho ya Allah ridho. Dadi wayah lara tenan lali ngajine. Pun. Terus syukur. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ini sabar dulu baru syukur atau syukur dulu baru sabar? Tak boleh nih, sabar dulu baru syukur atau syukur dulu baru sabar? Yang jelas orang sabar menghasilkan syukur, orang syukur mendapatkan kehidupan yang baik ditambah sama Allah. Jadi sabar karo syukur dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al imanu nisfani. Iman itu hanya dibagi dua. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Sebagian sabar, sebagian syukur. Nek oleh musibah sabar, nek oleh nikmat syukur. Tapi nek nikmat mbok arteni syukur ngenteni nikmat, derajatmu kaya asu, derajatmu kaya kucing. Kowe ora usah menungso sing berakal. Kalau untuk bersyukur saja menunggu nikmat, iku rasa menungso sing berakal. Kucing karo asu iso nglakoni. Lu kok bisa? Nggih, kucing bukai pindang meong-meong seneng deh. Kok gebuk melayu. Asu bukai balong guguk. Kok gebuk melayu. Nek kamulane Allah syukur nalikane oleh nikmat. Tok apa bedane kue karo kucing karo asu? Terus wayah dikai ujian melayu. Paham maksudnya? Syukur yang sejati adalah syukur di mana saat kita diuji oleh Allah. Berarti syukur, hakikate syukur yo sabar kuwi. Berarti sabar menghasilkan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau tadi dalam sabar ada 5 hikmah, dalam syukur juga ada 5 hikmah. Yang pertama, orang yang bersyukur itu hidupnya penuh dengan berkah. Uripe tambah, hatinya tambah lapang, perkara uripe penuh dengan syukur. Mulane no pertanyaan, syukur dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Orang yang bersyukur pasti bahagia. Orang yang nggak bahagia tanda dia nggak pernah bersyukur. Wujudkan dalam haliyah kita, akwal kita. Ono ketemu alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan refleks, mengucapkan alhamdulillah sebagai kebiasaan itu untuk merangsang otak kita, hati kita, jasad fisik kita, akwal kita untuk selalu memuji pada Allah. Alhamdulillah. Orang yang bersyukur dia akan hidupnya penuh dengan keberkahan. 2, orang yang bersyukur dihindarkan oleh Allah dari penyakit hati. Jadi wong kok atine gampang loro itu tanda dia tidak bersyukur. Makanya dulu ada seorang kiai ditanya oleh santrinya, santri ngaji hati kaya sampean ngeten iki. Sing gelek petok aku ya wong susah-susah. Sing ayem-ayem ora tau menboy aku belas susah-susah.
ketika dia santri boyong menikah dengan santriwati. Dik, kita buat rumah idaman dulu dik, kerja seadanya. Ya mas, nggak apa-apa. Kita buat ukuran rumah 4x5. Ya nggak apa-apa. 4x5 yuk sak omahku, sing loro 4x5. 4x5. Hidup seakan di surga karena penuh dengan syukur. Walaupun kamar hanya ada 2, tapi masya Allah karena rumah yang penuh dengan rasa syukur itu terasa lapang. Tapi wong jenenge santri gak kuat ngempet, anaknya brujul terus. 2 tahun pisan brujul, 2 tahun pisan brujul. Bareng rumah tangga 6 tahun, anaknya wis 3. Omah 4x5 dengan 3 anak seakan-akan sangat sempit. Bojone wis mulai ngremeng, mas omahe kok cuwilik. Sabar, engko nek wasahe anak-anak gede rak ya iso gawe omah. Anake tambah gede, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Anaknya ngomong, bapak omahe kok cuwilik. Sehingga setiap diskusi, setiap makan sing dibahas ya omah, setiap ngobrol sing dibahas ya omah, merasa rumahnya sangat sempit. Sowah ning ngene Pak Yai. Pak Yai nyuwun solusi. Omah kula niku rak ukuran 4x5. Nggih, lah anak kula pun 3 ageng-ageng. Nggih. Lah sakniki niku kula kalih bojone gelegeger tukaran. Gara-gara membahas omah sing kurang luas, kurang gede. Solusine pripun Pak Yai? Yo gawe sing gede. Mboten enten duwite Pak Yai. Oh, sampean kepingin omah sing gede? Nggih. Sampean saiki duwe duit piro ning omah? Punya uang berapa di rumah? 1.700.000 Pak Yai. Bawa sini uangnya. Untuk apa Pak Yai? Sudah bawa sini. Ulang tanya sama istrinya. Gimana mas sama Pak Yai? Alhamdulillah dek, ketoke oleh ijazah dek. Ijazah apa? Duit mana ketoke dek? Solusinya apa Bapak? Supaya kita tidak bertengkar dengan anak-anak, ya buat rumah yang lebih besar. Tapi Pak Yai minta uang yang ada di rumah suruh bawa sana. Disuruh bawa. Ini Pak Yai 1.700.000. Ayo ikut saya. Kemana Pak Yai? Ke pasar kambing. Dibelikan kambing. Bawa ke rumah, taruh di dalam ya. Mulai nggo wedhus dicencang pinggire pawon. Bojone serengen. Anake serengen, wong omah wis cilik mapan diuntel-untel. Wedhus. Kamu jangan macam-macam sama Pak Yai. Ini dawuhnya Pak Yai, saya nggak berani bantah, takut kualat. Ini ijazah agar luas rumah kita. Yora Pak tambah gek. Leto ngambuni raka-raka. Winginane resik Pak, saiki campur uyuh, campur tletong. Ini tahapan pertama kata Pak Yai. Nah terus ayo Bu, kita sowan ke Pak Yai lagi. Pak Yai, ini tidak semakin membaik Pak Yai. Ini semakin meruncing. Meruncing kenapa? Anak-anak marah nggak mau pulang, istri juga semakin marah. Wong omah-omah cilik tambah dikai. Oh kata Pak Yai, ini ada uang 1.700.000 tak tambahi. Lah untuk apa Pak Yai? Belikan kambing lagi. Wong siji wis geger tambah loro. Perang dunia Pak. Geger sampai sama Pak Yai sama Bu Nyai diteri wedhus neh telu. Untel-untelan sampai balik ruang tamu sampai pesing nih mambu. Istrinya, apa-apa yang kalian rasakan? Rumah ini sempit sekali, seakan-akan di neraka kata istrinya. Anak-anaknya juga sama. Sudah kata Pak Yai, kambingmu jual. Kambing dijual, rumah dibersihkan, masya Allah, luwego.
4 kali 5 nggak ada kambingnya, terasa lega. Ya Allah, lega nih kok ini. Akhirnya rukun, nggak tahu tukaran gara-gara umai kurang dua. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Allah nguji kita, Allah memberi kesulitan terhadap kita. Satu, agar kita tahu harga syukur. Pak Yai ngerti nek 4 kali 5 ki cilik, tapi nek hatimu syukur akan terasa luas. Tapi kamu nggak bersyukur sehingga merasa luas, harus diberi kesulitan. Apa? Wedus telu. Setelah wedusnya keluar dari rumah, apa yang terjadi? Rumah ini terasa sangat luas. Ingin praktek? Monggo. Tuku wedus. Orang yang bersyukur itu keimanannya meningkat. Orang yang bersyukur itu akan ditambah, dan orang yang bersyukur itu berada di surganya Gusti Allah. Berarti penting sangat kula jenengan nglampahi ilmu loro. Ilmu sing jenenge sabar lan syukur. Sabar lan syukur.